Pejabat The Federal Reserve akan berkumpul di Washington pekan ini dalam pertemuan bulanan yang memungkinkan menjadi yang terakhir bagi Jerome Powell sebagai Ketua Bank Sentral Amerika. The Federal Reserve diperkirakan akan kembali mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,5 sampai 3,75% pada pertemuan periode April 2026. Pertemuan terakhir di bawah kepemimpinan Jerome Powell ini dinilai krusial untuk memberikan sinyal arah kebijakan selanjutnya, termasuk kemungkinan kenaikan suku bunga jika inflasi kembali meningkat. Pejabat The Federal Reserve akan berkumpul di Washington pekan ini dalam pertemuan bulanan yang memungkinkan menjadi yang terakhir bagi Jerome Powell sebagai Ketua Bank Sentral Amerika. Kondisi ini terjadi di tengah harga energi yang masih tinggi serta konflik Amerika-Iran yang belum menemukan titik terang, sehingga memperpanjang ketidakpastian terhadap prospek ekonomi dan kebijakan moneter. Dalam pertemuan Rabu lusa, Powell kemungkinan akan memimpin pemungutan suara FOMC untuk kembali mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,5% hingga 3,75%, level yang telah bertahan sejak Desember. Meski demikian, pertemuan ini beserta konferensi pers Powell dinilai krusial untuk memberikan sinyal arah kebijakan selanjutnya, termasuk kemungkinan kenaikan suku bunga jika inflasi kembali meningkat. Selain itu, pasar juga menantikan kejelasan apakah Powell akan tetap berada di Dewan Gubernur The Fed setelah masa jabatannya sebagai ketua berakhir. Jumlah pejabat The Fed mulai membuka kemungkinan kenaikan suku bunga jika inflasi terus meningkat, meskipun opsi penurunan suku bunga kini semakin kecil. Pasar obligasi bahkan memperkirakan suku bunga akan tetap di level saat ini, setidaknya hingga pertengahan 2027. Dengan latar belakang tersebut, perhatian pelaku pasar kini tertuju pada pernyataan resmi FOMC dan ada komunikasi Powell apakah akan memberi sinyal kebijakan yang lebih hawkish di tengah meningkatnya risiko inflasi global. Berbagi sumber, IDX Channel. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan hasil pertemuan dengan MSCI yang dilangsungkan pada pekan lalu. Menurut OJK, pertemuan ini merupakan pertemuan yang konstruktif. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fazwi menjelaskan, MSCI menyampaikan pengakuan atas berbagai progres dan capaian dari agenda-agenda utama awal reformasi integritas pasar modal Indonesia. Data kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi atau high shareholding concentration juga menurutnya direspon positif oleh MSCI. Hasan juga menuturkan salah satu yang paling penting juga adalah klasifikasi jenis investor. Dari 9 jenis menjadi 39 jenis investor, di mana klasifikasi ini penting karena dapat membuat penyediaan indeks global untuk memilah dan memilih mana saja perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kategori definisi free float yang akan mereka masukkan dalam perhitungan indeksnya. OJK pun berharap pada 12 Mei 2026 mendatang akan terlihat hasil pemanfaatan data yang dimaksud saat MSCI melakukan rebalancing index. PT AKR Corporindo Tbk akan membagikan dividen tunai tahun buku 2025 dengan total mencapai 1,98 triliun rupiah. Nilai ini mencerminkan rasio pembagian sekitar 80,1% dari laba bersih perseroan di tahun 2025 lalu. PT AKR Corporindo Tbk akan membagikan dividen tunai tahun buku 2025 sebesar Rp100 per saham dengan total mencapai 1,98 triliun rupiah. Nilai ini mencerminkan rasio pembagian sekitar 80,1% dari laba bersih perseroan 2025 sebesar 2,47 triliun rupiah. Pembagian dividen tersebut telah disetujui pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2025 yang digelar pada Senin 27 April 2026. RUPST juga menyetujui laporan tahunan tahun buku 2025 termasuk laporan keuangan, laporan direksi, dan laporan pengawasan Dewan Komisaris. Pemegang saham juga menyetujui penunjukan kantor akuntan publik untuk audit laporan keuangan tahun buku 2026.
Sepanjang 2025 lalu, perseroan membukukan kinerja keuangan yang solid. Pendapatan perseroan tumbuh 18,92% year on year menjadi 45,73 triliun rupiah dengan laba bersih yang dibukukan sebesar 2,47 triliun rupiah atau naik 11,12%. Selanjutnya dalam triwulan pertama 2026, perseroan melanjutkan tren positif. Dalam laporan keuangan tidak diaudit, perseroan membukukan pertumbuhan total pendapatan 26,18% menjadi 12,94 triliun rupiah. Sementara itu laba bersih perseroan tumbuh 16,15% menjadi 656,49 miliar rupiah. Berbagi sumber, IDX Channel. Selanjutnya pemirsa, PT Garuda Metalindo Tbk atau Bolt mencatatkan kinerja positif pada awal tahun 2026. Perusahaan komponen otomotif ini berhasil membukukan pertumbuhan penjualan double digit seiring meningkatnya permintaan sektor manufaktur. PT Garuda Metalindo Tbk atau Bolt mencatatkan kinerja positif pada awal tahun 2026. Perusahaan komponen otomotif ini berhasil membukukan pertumbuhan penjualan double digit seiring meningkatnya permintaan sektor manufaktur. Pada kuartal 1 2026, penjualan Garuda Metalindo tumbuh 14,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Direktur Garuda Metalindo menyebut pertumbuhan ini melanjutkan tren positif sepanjang 2025 yang juga meningkat 13%. Kenaikan permintaan dari industri otomotif dan manufaktur menjadi pendorong utama. Tak hanya penjualan, kinerja operasional juga menunjukkan perbaikan. EBITDA perusahaan naik 29,4% mencerminkan efisiensi yang semakin baik. Sementara itu laba bersih kuartal 1 2026 melonjak 36,5% secara tahunan. Secara keseluruhan laba bersih full year tumbuh 38,9%. Dalam rapat umum pemegang saham, perusahaan juga menetapkan susunan direksi dan komisaris terbaru. Manajemen optimistis struktur baru ini akan memperkuat strategi bisnis dan menjaga pertumbuhan di tengah tantangan industri ke depan. Berbagi sumber, IDX Channel. Update dari Bursa Global, di mana Bursa Wall Street bergerak hati-hati pada awal pekan dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq Composite mencatat kenaikan tipis di tengah perdagangan yang cenderung lesu. Investor memilih bersikap wait and see menjelang pekan padat yang diisi rilis laporan keuangan emiten KAKAP, data ekonomi penting, keputusan kebijakan moneter Bank Indonesia Sentral, serta perkembangan ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Ya, pada perdagangan Senin, indeks S&P 500 menguat 0,12% ke posisi 7.173. Indeks Nasdaq Composite menguat 0,2% ke level 24.887, sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melemah 0,13% ke level 49.167. Sementara itu dari Bursa Eropa pemirsa, Bursa Ekuitas Eropa memulai pekan ini dengan pergerakan lesu seiring meningkatnya kehati-hatian investor menghadapi jadwal padat pertemuan Bank Sentral Global. Indeks Stoxx 600 ditutup turun 0,3% ke level 608,84. Indeks DAX Jerman melemah 0,19% ke level 24.083 dan indeks FTSE 100 Inggris terkoreksi 0,56% ke posisi 10.321.